Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman ya. Ini aktivitas saya hari ini adalah pemindahan koloni lebah gelut jenis Itama dari hasil perangkap bambu ke kotak budidaya teman-teman ya. Namun kotak budidaya saya ini menggunakan metode baru teman-teman ya. Ini seperti teman-teman yang lihat, saya menggunakan persegi pemanjang teman-teman, tinggi. Jadi nanti tidak perlu saya topping lagi teman-teman. Itu untuk meminimalisir bahan teman-teman ya, untuk mengirit bahan. Kalau kemungkinan teman-teman yang atau daerah sini agak sulit kayu atau harus beli atau bagaimana, jadi dengan metode seperti ini saya rasa ini hemat bahan teman-teman ya. Jadi di sisi itu nanti telur langsung madu, jadi tidak perlu kita bikin topping, panen langsung begitu. Kita akan tunjukkan dalamnya seperti apa modelnya teman-teman ya. Nah baik teman-teman, modelnya saya bikin sekat seperti ini teman-teman ya. Nanti yang kolom yang kecil ini saya akan letakkan telur-telur atau inti sarang atau telur saya letakkan di sini. Dan nanti ini tujuannya, kotak yang besar ini tujuannya supaya diisi madu oleh lebah gelutnya kawan-kawan ya. Jadi seperti itu tujuannya. Semoga saja ini bisa efektif teman-teman ya. Jadi ini adalah metode baru saya seperti ini untuk menghemat bahan teman-teman ya. Ini saya bolongi kawan-kawan tuh. Yang sekatnya bawahnya ini saya lubangi. Ini saya lubangi. Dan untuk lubang keluar masuknya ada di sini kawan-kawan. Jadi berseberangan antara sarang inti dengan untuk tempat produksinya teman-teman di sini. Jadi supaya nanti dia terbiasa melewati di sini kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Jadi langsung aja kawan-kawan ya, akan proses pembelahan bambunya. Bagaimana prosesnya? Baik kawan-kawan ya, untuk eksekusi pembelahannya saya selalu menggunakan ini kawan-kawan ya, soalnya bahaya nanti takutnya koloninya menyerang masuk telinga nih kan, jadi bahaya kawan-kawan ya. Jadi utamakan safety kawan-kawan ya. Nah ini adalah bambunya. Seperti biasa saya membelah selalu menggunakan gergaji. Saya potong bawahnya untuk memudahkan. Saya potong separuh, baru saya nanti belah dari atas kawan-kawan ya. Dan tidak kalah pentingnya juga teman-teman ya, saya selalu menggunakan atau selalu membawa mesin penyedot teman-teman ya, untuk ketika mau memindah atau memindah koloni dari hasil perangkap ini untuk menyedot madu-madunya yang tumpah agar tidak bercecer di tanah teman-teman ya. Soalnya bahaya semut kawan-kawan. Oke, langsung kita proses saja kawan-kawan ya. Nah, penuh kawan-kawan ya. Kalau ini nyerang nih kawan.
Nah, ini adalah inti dari telur kawan-kawan ya, inti dari sarang maksudnya kawan-kawan. Nih, mantap kawan-kawan, penuh, padat, jos kawan-kawan koloninya. Kita menyedot madu-madu yang tumpah kawan-kawan ya, yang pecah-pecah kita sedot. Nanti yang bagus kita masukkan ke situ. Proses pengambilan telurnya harus hati-hati kawan-kawan ya, jangan sampai ibaratnya rusak atau banyak yang pecah telurnya. Ini adalah salah satu keberhasilan kita pemindahan koloni ya kawan-kawan ya. Jadi usahakan harus hati-hati, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru kawan-kawan ya. Karena intinya keberhasilan adalah yang kita inginkan kawan-kawan. Tujuan kita utama adalah keberhasilan. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan telurnya nih kawan-kawan ya. Jadi langsung saya letakkan di situ. Dan di atas ini adalah madu teman-teman ya, madunya yang masih bagus. Ini masih bagus nih kawan-kawan nih, banyak masih bagus, yang pecah beberapa saja. Jadi saya letakkan di dalam kotak situ teman-teman ya. Kotaknya ada di sebelah sana kawan-kawan. Nah itu kotak yang tadi kita akan letakkan di situ kawan-kawan ya. Nah itu kawan-kawan, koloninya masih berhambur kawan-kawan, belum mau masuk di kotak budidaya. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Nah begini kawan-kawan ya. Jadi inti telurnya saya taruh di kotak yang kecil ini, yang saya sekat ini kawan-kawan. Ini inti telur, ini telur, dan sisa-sisa madu tadi saya taruh di sebelah sini. Nah ini kawan. Nah itu telur saya taruh di situ, madu bagian saya taruh di sini. Tujuannya agar nanti ketika dia membuat pot madu fokus di kotak ini kawan-kawan ya. Jadi nanti jika kita panen, kita cuma membuka kotak di sini saja. Kita buka kotak sini saja. Jadi sini tidak kita buka. Jadi telur masih aman kawan-kawannya, tidak terganggu. Lubang masuk di sana. Tujuannya agar ini selalu dilewati kawan-kawan. Oke. Nanti kita akan lihat perkembangannya untuk seminggu ke depan, atau 2 minggu atau 1 bulan kemudian bagaimana kawan-kawan ya. Oke, baik teman-teman ya. Begitu proses pemindahan lebah gelulut hasil perangkap dari bambu ke kotak budidaya teman-teman ya, dengan metode baru. Ini metode yang saya temukan sendiri, adalah metode baru saya untuk meminimalisir biaya atau pengeluaran pembuatan topping kawan-kawan, pembuatan setup budidaya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman para peternak ataupun yang ingin memulai budidaya lebah gelulut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.